Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan menyimak kisah inspiratif dari seorang TKI yang awalnya hanya bekerja sebagai office boy dan sempat diremehkan oleh putri dari bos perusahaan tempat ia bekerja. Tapi siapa sangka, dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, ia berhasil menjual 100 unit properti dan akhirnya mendapat penghargaan langsung dari sang bos. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channelnya, dan tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Semoga tahun depan kamu juga bisa meraih kesuksesan yang luar biasa seperti kisah hari ini. Yuk langsung saja, kita simak ceritanya. Nonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Welcome to Montesa Channel. Di tengah hiruk-pikuk kota Hong Kong, berdiri sebuah perusahaan properti ternama bernama Sun Wing Property. Bangunannya tinggi menjulang dengan dinding kaca yang memantulkan sinar matahari pagi. Di dalamnya, para karyawan sibuk mondar-mandir. Namun pagi itu ada yang berbeda, wajah-wajah mereka terlihat tegang. Penyebabnya sederhana, bulan ini tidak ada satupun rumah yang terjual, 0. Dan ketika angka 0 itu muncul di laporan penjualan, suasana kantor langsung berubah jadi medan tekanan. Di lantai 10, ruang meeting penuh dengan suasana panas, suara gebrakan meja terdengar keras, mengagetkan semua yang ada di dalam ruangan. Ini semua keterlaluan, bagaimana bisa sebulan penuh tidak ada satupun unit rumah yang laku? Tak ada yang berani bicara. Kalian pikir perusahaan ini bisa jalan tanpa hasil? Apa gunanya kalian digaji mahal tiap bulan? Salah satu supervisor memberanikan diri menjawab. Suaranya pelan. Kami sudah coba banyak cara. Pasar memang sedang turun, lemah, semua hanya tahu alasan. Kalau tak sanggup jual, tinggalkan kantor ini. Banyak orang yang siap kerja lebih keras dari kalian. Di luar ruangan, Herman, seorang TKI asal Indonesia berusia 29 tahun, sedang menyapu lorong kantor. Seperti biasa, ia datang lebih awal dari siapapun. Tangannya cekatan, langkahnya tenang. Ia mendengar suara keras dari ruangan rapat, tapi tetap melanjutkan pekerjaannya. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka keras. Seorang wanita muda keluar dengan wajah kesal. Wajahnya cantik tapi tajam, langkahnya cepat dan penuh emosi. Matanya langsung tertuju pada Herman yang tengah mengepel lantai. Hei, kamu, suara pel kamu mengganggu rapat, apa kamu nggak punya otak? Maaf, saya hanya ingin membersihkan sebelum ada tamu datang. Jangan sok tahu, fokus saja pada kerjaan kamu. Urusan kantor bukan level kamu. OB tetaplah OB. Herman terdiam, ia hanya menunduk dalam-dalam, kemudian menarik alat pelnya dan menjauh dengan perlahan. Tak satu pun kata balasan keluar dari mulutnya. Sudah sering ia diperlakukan seperti itu, tapi kali ini, terasa lebih menusuk. Bukan karena kata-katanya, tapi karena Herman sebenarnya sedang memikirkan ide untuk membantu. Namun ia sadar, dalam mata orang-orang seperti Meilin, dirinya tak pernah dianggap lebih dari sekadar tukang bersih-bersih. Meski begitu, ia tetap tersenyum kecil. Baginya, merendah bukan berarti kalah. Ia tahu, waktu akan bicara. Apa yang belum diketahui siapapun adalah, takdir sedang diam-diam menyiapkan kejutan besar. Dari tangan seorang yang diremehkan, segalanya akan berubah. Pagi itu langit Hong Kong berawan, angin sejuk meniup lembut halaman depan kantor Sun Wing Property. Burung-burung kecil beterbangan di sekitar taman kecil yang terletak di sisi pintu masuk. Di antara suara lalu lalang kendaraan dan hiruk-pikuk kota, terdengar suara gemericik air dari selang yang sedang digunakan Herman untuk menyiram tanaman. Herman menyemprot air ke pot-pot bunga yang tertata rapi di pinggir trotoar. Ia merawat tanaman itu setiap pagi, meskipun bukan kewajibannya, ia merasa ada ketenangan tersendiri saat melihat bunga-bunga itu tetap hidup. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan kantor. Dari dalamnya keluar seorang pria paruh baya, rapi berpakaian jas, namun wajahnya tampak bersahaja. Ia menatap bangunan kantor, lalu menoleh ke arah taman yang sedang disiram oleh Herman. Maaf, ini kantor properti, ya? Herman menghentikan semprotan air, lalu menunduk sopan. Iya, betul. Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin tanya-tanya soal rumah, tapi saya belum buat janji. Oh, tak apa, Pak, Bapak bisa langsung ke dalam. Nanti saya antar ke bagian penjualan. Pria itu tersenyum kecil. Sebelum ke dalam, boleh saya tanya sedikit? Saya cari unit rumah untuk karyawan perusahaan saya. Kalau cocok, saya butuh cukup banyak. Berapa banyak, Pak? 100 unit.
Herman terpaku. 100, angka itu terlalu besar untuk ukuran calon pembeli biasa. Tapi ia tetap tenang, tak menunjukkan ekspresi kaget. Baik, Pak, saya bukan bagian penjualan, tapi saya bisa bantu arahkan. Boleh tahu kriteria rumah yang Bapak cari? Orang itu terkesan dengan sikap Herman yang sopan dan ramah, meski jelas bukan tenaga penjual. Yang penting lingkungan bersih, akses mudah, dan legalitas jelas. Sisanya bisa saya diskusikan nanti. Orang itu lalu merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah kartu nama, dan memberikannya kepada Herman. Ini kartu saya, nanti kalau sudah ada info yang cocok, tolong hubungi saya langsung. Herman menerima kartu itu dengan dua tangan. Ia membacanya sekilas, lalu mengangguk. Siap, Pak, terima kasih banyak atas kepercayaannya. Tanpa banyak basa-basi, pria itu masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan Herman yang berdiri sendirian dengan kartu nama di tangan. Beberapa detik ia terdiam, angin berhembus pelan, dan bunga di sekelilingnya bergoyang perlahan. Dalam hati, Herman tahu, ini bukan pertemuan biasa. Siang harinya, setelah memastikan pekerjaannya selesai, Herman berdiri di depan pintu ruang manajer. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Duduk, ada apa? Saya mau lapor soal tadi pagi. Ada orang datang cari rumah, Pak. Dia butuh 100 unit untuk karyawannya, ini kartu namanya. Kartu itu ia letakkan perlahan di atas meja. 100 unit, dari kamu dengarnya? Iya, saya yang temui langsung, di taman depan tadi pagi. Tawa pelan terdengar. Kamu OB, bukan sales. Jangan sok tahu, mana mungkin pembeli besar mau ngomong sama kamu, paling juga cuma orang iseng. Saya rasa dia serius, dia sopan, dan dari cara bicaranya, kelihatan bukan orang sembarangan. Saya nggak ada waktu dengar omongan kosong. Sana, kembali ke kerjaanmu. Herman mematung, hatinya ingin tetap sopan, tapi kekecewaannya menumpuk. Ia mengambil kembali kartu nama itu perlahan. Pandangannya menatap meja manajer itu sesaat, lalu membungkuk sopan dan keluar ruangan tanpa sepatah kata lagi. Langkahnya menuju lift terasa lebih berat, tapi di tangannya, ia masih menggenggam kartu nama itu erat. Hatinya berkata, kalau pintu ini tertutup, mungkin pintu yang lain akan terbuka. Dan tanpa ragu, Herman melangkah menuju ruang kerja tertinggi di gedung itu, kantor sang pemilik perusahaan, Tuan Zhang. Langkah kaki Herman terhenti di depan pintu besar berlapis kayu mewah. Di atasnya tertempel sebuah papan kecil bertuliskan, Presiden Direktur Tuan Zhang. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk 3 kali. Dari dalam terdengar suara tenang, mempersilakannya masuk. Herman membuka pintu perlahan dan melangkah masuk. Ruangan itu luas, beraroma kayu mahal dan kopi hitam. Di balik meja kerja besar, duduklah seorang pria tua dengan rambut separuh putih dan tatapan tajam namun hangat. Dialah pemilik Sunwing Property, ayah dari Meilin. Ada perlu apa kamu kesini? Saya minta maaf, Pak, saya tahu ini ruangan penting, tapi saya merasa ini tidak bisa saya diamkan begitu saja. Lanjutkan. Tadi pagi, saya menemui seseorang di taman depan. Beliau ingin membeli 100 unit rumah untuk karyawannya. Saya sudah sampaikan ke atasan saya, tapi beliau tidak percaya. Jadi saya pikir lebih baik saya langsung bicara ke Bapak. Suasana ruangan menjadi hening sejenak. Tuan Zhang menatap Herman cukup lama. Tidak ada amarah di matanya, hanya rasa ingin tahu. Apa kamu masih simpan identitas orang itu? Masih, Pak. Ini kartu namanya. Herman mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Tuan Zhang mengambilnya, membaca nama dan perusahaannya, lalu diam. Setelah beberapa detik, pria tua itu tersenyum tipis. Kamu tahu nggak siapa ini? Belum, Pak, tapi saya rasa beliau bukan orang sembarangan. Benar, ini direktur utama sebuah perusahaan manufaktur besar dari Guangzhou. Kalau dia bilang butuh 100 unit, artinya dia serius. Kamu sudah lakukan hal yang benar. Herman terdiam, sedikit terkejut karena tidak dimarahi, justru dihargai. Mulai sekarang, kamu ikut saya. Kita bentuk tim untuk penanganan khusus pembelian ini. Kamu jadi penghubung langsung. Saya yang akan informasikan ke bagian penjualan. Tapi, Pak, saya cuma OB. Jangan batasi dirimu, OB atau bukan. Kalau kamu bisa hasilkan penjualan sebesar ini, kamu pantas diberi kepercayaan. Hari itu juga, tim kecil dibentuk. Herman duduk bersama para manajer dan supervisor dalam satu ruangan. Awalnya mereka kaget, bertanya-tanya apa yang dilakukan OB di tengah rapat penting. Tapi ketika Tuan Zhang bicara, semuanya diam.
Saya minta kalian kerjakan ini dengan serius. Semua dimulai dari Herman. Jadi kalau ada yang meremehkan dia, artinya meremehkan keputusan saya. Berita itu cepat menyebar di dalam kantor. Ada yang kagum, ada yang iri, tapi yang paling terpukul adalah Meilin. Dari balik jendela ruangannya, ia melihat Herman berjalan bersama ayahnya, menunjukkan lokasi-lokasi potensial dalam brosur perumahan. Ia menggertakkan gigi, lalu berbisik pelan, "Ayah lebih percaya OB daripada aku sendiri." Namun di balik kemarahan itu, ada sedikit rasa malu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Sementara itu, Herman tetap menjalankan tugas barunya dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak berubah, tetap sopan, rendah hati, dan bekerja lebih dari yang diminta. Dalam beberapa hari, negosiasi berjalan lancar, pembeli serius, dan proses transaksi mulai bergerak ke tahap akhir. Semua berjalan lebih cepat dari yang dibayangkan. Dan tanpa disadari, sebuah pintu kehidupan baru telah terbuka untuk Herman, bukan karena keberuntungan, tapi karena ia tidak menyerah saat diremehkan. 1 minggu berlalu sejak pertemuan Herman dengan Tuan Zhang di ruangan direktur itu. Proyek besar pembelian 100 unit rumah mulai bergerak cepat. Tim khusus dibentuk, dokumen mulai disiapkan, dan lokasi-lokasi strategis mulai diperiksa satu persatu. Semua mata kini tertuju pada satu hal: bagaimana transaksi terbesar tahun ini bisa berjalan lancar. Di tengah segala kesibukan itu, Herman yang dulunya hanya mondar-mandir membawa alat pel dan ember kini duduk di meja rapat bersama para supervisor dan sales senior. Ia tak banyak bicara, tapi semua mendengarkan saat ia mengangkat tangan. "Saya pikir, lokasi di Blok A yang dekat stasiun cocok untuk tipe rumah karyawan, akses mudah, dan fasilitas lengkap." Salah satu supervisor yang sebelumnya meremehkannya hanya mengangguk pelan. Mereka tak bisa menyangkal, ide-ide Herman masuk akal. Tuan Zhang pun berkali-kali memuji ketenangan dan ketajaman analisisnya. Di hari penandatanganan kontrak, pembeli dari Guangzhou datang langsung ke kantor Sunwing Property. Ia berjabat tangan dengan Tuan Zhang di depan semua orang, lalu menoleh kepada Herman. "Kalau bukan karena kamu yang sambut saya dengan ramah waktu itu, mungkin saya sudah pergi tanpa pernah masuk kantor ini." Herman menunduk hormat, tak bisa menyembunyikan rasa harunya. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak." Transaksi selesai, dokumen ditandatangani, uang muka ditransfer. Dalam 1 hari, perusahaan mencetak rekor penjualan terbesar dalam sejarahnya. 100 unit properti resmi terjual. Sorak-sorai kecil terdengar di seluruh kantor. Para karyawan tersenyum lega. Tekanan yang selama ini menumpuk seolah luruh seketika, namun bukan hanya karena penjualan, tapi karena munculnya harapan baru bahwa siapapun, sekecil apapun posisinya, bisa membawa perubahan besar. Di ruangan kantor atas, Tuan Zhang berdiri di depan putrinya, Meilin, yang duduk dengan kepala menunduk. "Kamu tahu kenapa aku marah? Karena aku meremehkannya." "Bukan cuma meremehkan, kamu menutup telinga dan matamu. Kamu lupa, bisnis ini bukan soal siapa yang punya jabatan, tapi siapa yang bisa dipercaya." Meilin tak menjawab, matanya berkaca-kaca. Ia bukan gadis cengeng, tapi kali ini, rasa malu itu terlalu dalam. Ia ingat betul bagaimana ia mengusir Herman dari ruangannya, bahkan tak sempat membaca kartu nama yang diberikan. Tuan Zhang melangkah ke jendela, menatap ke halaman bawah tempat Herman sedang berbicara dengan beberapa anggota tim sales. "Aku ingin kamu belajar sesuatu dari dia. Kesopanan, kejujuran, dan ketekunannya, semua itu membangun kepercayaan, bukan jabatan." Sore itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian tersebut, Meilin menghampiri Herman di ruang istirahat. Ia berdiri di depan pintu cukup lama, tampak ragu, sebelum akhirnya masuk dan duduk di bangku sebelahnya. "Aku mau minta maaf." Herman menoleh, sedikit bingung. "Kamu benar waktu itu, dan aku salah karena menyepelekan kamu. Tapi, terima kasih karena tetap berusaha walaupun tidak didengarkan. Saya hanya pikir, kalau saya diam saja, mungkin kesempatan itu hilang, Bu." "Jangan panggil aku Bu, panggil saja Meilin." Herman mengangguk, pelan. Ia tak pandai menanggapi percakapan seperti ini. Tapi satu hal yang ia tahu, sebuah dinding dingin yang selama ini berdiri di antara mereka, mulai retak perlahan. Beberapa hari kemudian, Tuan Zhang memanggil Herman ke ruangannya. "Aku ingin kamu ganti Meilin sebagai manajer penjualan." Herman terkejut, matanya membelalak, suasana hening. "Tapi Pak, saya tidak bisa ambil jabatan itu. Saya tahu posisi itu penting,
dan saya tidak ingin merebut apa yang sudah dipercayakan pada Mei Lin. Jadi kamu menolaknya? Kalau boleh, saya ingin tetap bantu di bidang yang saya pahami, mungkin sebagai sales manager saja. Saya ingin belajar dari bawah, dengan cara yang benar. Tuan Zhang mengangguk, tersenyum puas. Baiklah, maka mulai hari ini, kamu resmi jadi sales manager, dan sebelum itu, ada satu hadiah untukmu. Ia menyerahkan sebuah map, di dalamnya, sebuah sertifikat rumah. 1 unit rumah, atas namamu. Terima kasih sudah menyelamatkan perusahaan ini. Herman menerima map itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memiliki sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, rumah sendiri. Hari-hari berikutnya, Herman mulai bekerja sebagai sales manager. Ia memimpin tim dengan pendekatan yang manusiawi. Ia tak pernah membentak, tak pernah meremehkan, tapi justru memberi contoh lewat tindakan. Penjualan meningkat pesat, timnya solid, para bawahan merasa dihargai, dan Tuan Zhang, ia makin kagum. Namun di antara semua keberhasilan itu, satu bab masih belum selesai. Sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya dirasakan Mei Lin? Hari-hari di kantor Sunwing Property tak lagi sama seperti sebelumnya. Setelah keberhasilan penjualan 100 unit rumah, kantor yang dulu dipenuhi wajah-wajah murung kini berubah menjadi tempat yang penuh semangat. Orang-orang yang sebelumnya pasrah pada keadaan kini berlomba-lomba menunjukkan kinerja terbaik mereka, dan di tengah semua perubahan itu, satu sosok berdiri menjadi inspirasi bagi banyak orang. Herman. Herman menjalani peran barunya sebagai sales manager dengan cara yang tak biasa. Ia tak pernah berbicara keras, tak pernah memamerkan jabatan, dan tak pernah meminta dihormati. Ia hanya menunjukkan satu hal, contoh nyata dalam bekerja. Ia sering datang paling pagi, bahkan sebelum staf lainnya membuka meja. Setiap pagi ia menyapa satu persatu anak buahnya. Ia mendengarkan keluhan mereka, memberi masukan yang sederhana namun mengena. Ketika ada yang gagal mencapai target, ia tidak memarahi, tapi mengajak duduk, ngobrol, dan mencari solusi bersama. Bekerja itu bukan soal bersaing menjatuhkan, tapi soal saling angkat satu sama lain. Kalau kita jalan bareng, kita akan sampai lebih jauh. Kalimat itu mulai menyebar di antara timnya. Dalam waktu singkat, grafik penjualan naik pesat. Para klien baru berdatangan, sebagian besar dari rekomendasi mulut ke mulut. Nama Herman menjadi pembicaraan bukan hanya di kantor, tapi juga di dunia properti lokal. Tuan Zhang beberapa kali diam-diam memperhatikan Herman dari jendela ruangannya. Ada senyum bangga di wajahnya. Di usianya yang sudah tak muda, ia tahu, perusahaan ini akhirnya menemukan pemimpin sejati, bukan dari garis keturunan, tapi dari ketulusan hati. Sementara itu, di sisi lain, Mei Lin terlihat lebih sering menyendiri. Ia memang tetap memegang jabatan, tapi posisinya tak lagi dominan seperti dulu. Setiap kali Herman melewati lorong kantornya bersama tim, ia diam-diam menatap. Kadang ada rasa bangga, kadang ada sesal yang tak bisa diucapkan. Sore itu, saat matahari mulai turun dan gedung mulai sepi, Mei Lin berdiri di balkon lantai atas. Angin menerpa rambutnya yang terurai. Ia menatap kota Hong Kong yang sibuk, tapi pikirannya jauh, melayang pada peristiwa-peristiwa lalu. Suara langkah kaki mendekat pelan. Herman muncul di belakangnya, membawa 2 cangkir kopi. Kopi hitam, tanpa gula. Saya dengar, itu favoritnya. Mei Lin menoleh pelan, menerima cangkir itu tanpa bicara. Keduanya berdiri diam, menatap horizon kota yang mulai berpendar lampu. Ayahku makin sering bicara tentang kamu. Itu bukan karena saya hebat, hanya karena saya diberi kesempatan. Kadang aku iri, tapi di sisi lain, aku juga bersyukur kamu datang ke kantor ini, kamu ubah segalanya. Herman tersenyum tipis. Saya nggak pernah berniat mengubah apapun. Saya cuma ingin kerja dengan jujur. Mei Lin memandang wajah Herman yang tenang. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi Herman yang lebih dari sekadar karyawan. Ada ketegasan, tapi juga kelembutan. Ada kesederhanaan, tapi penuh ketulusan. Dan tanpa ia sadari, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya aku rasakan terhadap orang ini. Beberapa hari kemudian, dalam acara internal perusahaan, Tuan Zhang berdiri di atas podium kecil. Saya ingin mengumumkan sesuatu. Semua karyawan mulai hening. Dalam waktu singkat, perusahaan ini mengalami lompatan besar, dan semua itu takkan terjadi kalau bukan karena seseorang yang dulunya hanya dianggap pelengkap, tapi justru dari tangannya, lahir semangat baru di perusahaan ini.
Tepuk tangan mulai terdengar. Untuk itu, selain jabatan resmi sebagai sales manager, saya juga ingin menjadikan beliau bagian dari keluarga saya. Ruangan jadi hening kembali. Semua orang saling pandang. Beberapa karyawan membelalakan mata. Tapi Tuan Zhang belum selesai bicara. Ya, saya ingin menjodohkan Herman dengan putri saya, Mei Lin. Sekejap suasana berubah. Ada yang tertawa pelan, ada yang terkejut, dan ada yang menatap Mei Lin dengan ekspresi tak percaya. Mei Lin sendiri terdiam membeku, wajahnya memerah, bukan karena bahagia, tapi karena konflik yang berkecamuk dalam pikirannya. Ketika semua mata tertuju padanya, ia berdiri perlahan. Ayah, saya tidak setuju. Semua tercengang. Dia bukan level saya. Ucapan itu seperti palu yang menghantam ruangan. Beberapa orang langsung menunduk, ada yang menggeleng pelan, kecewa. Tapi Herman tidak berkata apa-apa, wajahnya datar, seperti sudah terbiasa menghadapi penolakan. Ia hanya menunduk hormat pada Tuan Zhang, lalu melangkah turun dari panggung. Mei Lin menatap kepergiannya, ada sesuatu yang menyesak di dadanya, tapi ia tak tahu itu apa. Herman keluar dari aula dengan langkah tenang. Di tangannya, sertifikat rumah yang dulu diberikan Tuan Zhang masih tersimpan rapi. Ia tak pernah menginginkan lebih, karena bagi Herman, apa yang ia dapatkan hari ini sudah lebih dari cukup. Namun, di dalam hatinya, ada satu bagian kecil yang belum selesai. Bukan soal jabatan, bukan soal harta, tapi soal perasaan yang mungkin belum sempat tumbuh karena tertutup oleh dinding-dinding prasangka. Beberapa minggu berlalu sejak acara penghargaan besar itu. Perusahaan properti Sunwing kini berada di puncak kejayaan. Klien baru terus berdatangan, iklan-iklan proyek mereka tersebar di mana-mana dari papan reklame jalan besar sampai brosur digital di ponsel para investor. Namun di balik semua gemerlap itu, Herman memilih tetap sederhana. Ia masih naik MTR, membawa tas selempang yang sama seperti saat masih menjadi OB. Bedanya, kini semua orang menyapanya dengan hormat, dari satpam sampai direktur cabang. Pagi, Pak Herman. Selamat pagi, Herman. Terima kasih untuk arahannya kemarin. Namun Herman selalu menjawab dengan senyum yang sama ramah, tapi tenang, seolah jabatan dan pengaruh tak pernah membuatnya berubah sedikit pun. Di ruang kerjanya yang baru, dindingnya bersih, mejanya rapi, dan satu foto kecil berdiri tegak foto ibunya di kampung. Ia sering menatap foto itu dalam diam. Sampai sini, Bu, aku sudah sampai sejauh ini. Di sisi lain, Mei Lin mulai jarang terlihat. Ia lebih sering mengurung diri di ruangannya. Jabatan tetap ia pegang, tapi semangatnya berbeda. Bukan karena pekerjaan, tapi karena pikirannya dipenuhi oleh rasa yang tak ia pahami. Setiap kali melihat Herman lewat di lorong, hatinya bergetar. Tapi mulutnya selalu terkunci. Ada tembok yang ia bangun sendiri dan kini, ia tak tahu bagaimana cara merobohkannya. Sore itu, Mei Lin berdiri di taman depan kantor tempat semuanya bermula. Angin berembus pelan, aroma bunga yang disiram Herman dulu masih terasa. Ia duduk di bangku kecil, melipat tangan di pangkuannya. Tak lama, langkah kaki terdengar. Herman datang, berdiri beberapa meter dari tempatnya duduk. Mereka saling menatap. Lama, tak ada yang bicara, hanya tatapan yang menggantung di antara dua orang, yang sama-sama punya luka yang tak diucapkan. Aku belum sempat minta maaf soal yang di acara waktu itu. Saya nggak pernah simpan dendam. Aku tahu, tapi kadang, diam seseorang lebih menyakitkan dari marahnya. Herman menunduk sebentar, angin kembali berhembus, membawa ketegangan pergi sesaat. Aku cuma bingung, kenapa kamu diam waktu itu? Kenapa nggak membela dirimu? Karena saya tahu, jawaban saya nggak penting saat itu. Semua orang lihat kamu sebagai putri pemilik perusahaan. Saya, hanya orang yang numpang hidup di negeri orang. Jangan bilang begitu. Saya sudah biasa. Tapi saya percaya, waktu akan memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Hening lagi, Mei Lin menarik napas panjang, lalu menatap Herman lurus. Kalau, waktu itu aku bilang aku salah, dan aku minta kesempatan kedua, kamu akan tetap diam? Herman menatapnya dalam-dalam, ada banyak kata di matanya, tapi bibirnya tetap tenang. Entahlah, mungkin saya akan jawab, tapi tidak hari ini. Mei Lin terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi ia tak ingin menangis. Ia tahu, ia telah kehilangan momen yang tak bisa diputar ulang. Langit mulai gelap, lampu-lampu taman menyala satu persatu. Herman melangkah pelan, lalu berhenti sebentar. Terima kasih sudah bicara jujur hari ini. Kamu akan pergi. Saya masih di sini,
Tapi untuk jawabanmu tadi, mungkin nanti saya beri jawabannya saat kamu benar-benar siap mendengarnya. Lalu ia berjalan menjauh, perlahan, meninggalkan Mei Lin sendiri di taman itu. Ia tidak menoleh ke belakang, dan Mei Lin tidak beranjak dari tempat duduknya. Langit malam menyelimuti kota Hong Kong. Di atas sana, lampu-lampu gedung bersinar terang. Tapi di dalam hati dua orang itu, hanya ada satu pertanyaan yang masih menggantung. Apakah perbedaan latar belakang benar-benar harus memisahkan dua hati yang diam-diam saling mencari? Jawabannya, belum sekarang. Tapi mungkin di lain waktu. Mungkin di kisah berikutnya. Bersambung.